Siang harinya, Ade Goyao menyerahkan token kepada Dekan Sukian, yang dimana malam tadi ia berhasil mencuri ketika tetua sedang tertidur pulas. Goyao juga meminta maaf atas kesalahannya ini. Alasan kenapa Goyao mengembalikan, karena ada hal penting yang harus Dekan ketahui. Namun sebelumnya, Hujia menganggap Goyao telah mengkhianatinya. Sudah capek-capek membantu, malah dikembalikan begitu saja ya kan? Bukan masalah siapa yang berkhianat, melainkan Goyao dengan instingnya merasakan bahwa mereka, orang-orang Aula Jiwa, sudah berada di sekitaran wilayah akademi. Goyao meminta kepada Dekan untuk selalu waspada, tepatnya ketika nanti menara pelatihan fisik telah resmi dibuka. Sebagaimana janji Dekan waktu kemarin terhadap semua murid yang berhasil melewati ujian master, bahwa Dekan akan memberikan hadiah, yakni sebuah pelatihan di dalam menara tersebut. Dekan sebelumnya juga pernah mendengar bahwa konon mereka orang-orang Aula Jiwa pernah mengacau di kota Zhongzhou, dan ternyata kelompok mereka masih ada. Dekan mengira kelompok mereka sudah tiada, tapi nyatanya mereka sudah berani memasuki wilayah kerajaan Gama, salah satunya Akademi Jianan. Begitupun Sun E juga mengatakan ciri-ciri mereka, yakni ada dua orang menggunakan jubah hitam. Sun E juga meyakini kedua orang tadi kembar, dan di mana teknik mereka juga sangat aneh, di mana setiap serangannya memiliki sifat pembunuh, sehingga membuat Sun E tidak dapat menghentikan langkah untuk menangkap pasangan kembar malam tadi. Setelah mendengar sedikit cerita, Dekan sedikit teringat tentang masa lalu, tepatnya sejarah kerajaan Gama. Ngomong-ngomong, kerajaan Gama adalah kerajaan yang memiliki misi kebaikan. Walaupun demikian, tidak semua anggota juga akan baik, sebab ada di antara pasukan yang berkhianat. Salah satunya berasal dari kota Feng, yang berjuluk Kaisar Obat. Sementara di sampingnya ada dua laki-laki kembar yang bernama Jin dan Yin. Kebetulan yang dikatakan Sun Er tadi sama persis dengan apa yang diketahui oleh Dekan. Dekan pun yakin kedatangan Kaisar Obat dan si kembar tidak lain tidak bukan untuk mendapatkan api pelik, di mana api pelik adalah destinasi dan kebanggaan yang pernah dimiliki akademi ini. Sehingga Dekan sedikit banyaknya khawatir atas situasi saat ini. Namun ada tetua Hao yang mengatakan, ya walaupun Akademi Jianan hanya berada di peringkat 8 dari semua klan Zhongzhou, namun menurutnya segel untuk menahan api pelik sangat kuat. Mustahil rasanya jika Han Feng dapat membukanya. Selain itu, tetua harus tetap waspada atas hal-hal kecil. Salah satunya keberhasilan Goyao dan Hujia mencoret token. Maka dari itu, Hujia sempat dimarahi. Di sisi lain, tetua juga berterima kasih. Andai tidak terjadi, mungkin kedatangan orang-orang Aula Jiwa tidak akan terdeteksi. Ya, atas kejadian tadi, bisa dikatakan ada untung dan ruginya. Untuk memastikan agar wilayah ini tetap aman, tetua menanyakan siapa-siapa saja yang masuk ke hutan terlarang malam tadi. Karena memiliki dedikasi yang tinggi, berbohong sebuah perbuatan hina, maka Sun E mengatakan bahwa Soyan juga ikut bersama mereka. Ya, tujuan Soyan untuk mendapatkan buah kumis naga APS. Mendengar itu, tetua pun curiga terhadap Soyan. Tetua berpendapat Soyan pasti ada kaitannya dengan orang-orang Aula Jiwa. Singkatnya, Soyan diinterogasi oleh para tetua. Soyan ditanya tentang kebenaran menyelinap masuk ke dalam hutan terlarang. Di mana kita tahu hutan tersebut kawasan terlarang. Soyan pun mengatakan bahwa ia benar. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk mengambil buah kumis naga APS untuk dijadikan sebuah pil. Tetua setelah mendengar itu meminta kepada Dekan agar Soyan dihukum karena telah melanggar aturan akademi. Ditambah lagi Soyan dicurigai tentang adanya kaitan dengan Aula Jiwa. Mengingat Soyan murid baru di sini, dan parahnya lagi, tak lama setelah Soyan menjadi murid akademi, juga diiringi dengan kedatangan orang-orang Aula Jiwa. Namun, Sun E mengatakan bahwa Soyan tidak seperti yang tetua kira. Tujuannya untuk mendapatkan buah kumis naga APS tidak lain tidak bukan hanya kesembuhan kakaknya. Soyan juga menambahkan dengan adanya buah kumis naga, sehingga ia dapat membuat pil usia King Meng untuk diberikan kepada kakaknya yang kritis. Tentu, tetua setelah mendengar itu semakin yakin Soyan adalah seorang pengkhianat di akademi ini. Mengingat ucapan Soyan sangat tak masuk akal sama sekali. Mana mungkin Soyan dapat memurnikan pil usia King Meng? Sementara ranahnya saja hanya sebatas spiritual tempur. Jikapun memang benar Soyan dapat memurnikan pil usia King Meng,
Tetua meminta bagaimana Soyan melakukannya. Sayangnya Yao Chen tak menjawab pertolongan Soyan saat ini, sehingga Soyan tak bisa apa-apa. Alhasil Soyan dihukum, sedangkan statusnya sebagai murid yang berhasil lolos ujian master dicabut. Singkatnya, Soyan dikurung di dalam sebuah ruangan. Di sini ia dijaga oleh Tetua Hao. Saat itu juga Tetua meminta agar Soyan jujur saja bahwa dia memang benar bersekutu dengan sekti Aula Jiwa. Soyan di sini hanya diam saja. Sebab berkata apapun pastinya Tetua tidak akan percaya, ya kan? Setelah Tetua pergi, Guru Yao Chen tidak dapat ditemui. Sudah 12 jam setelah pertemuan terakhir, Yao Chen belum juga membalas sapa dari Soyan. Ya, mungkin itu semua dikarenakan Yao Chen kehabisan energi akibat membantu Soyan memurnikan pil sebelumnya. Singkatnya, Soyan dikejutkan dengan kedatangan Sun E membawa makanan ke sini. Lantas Soyan mengatakan misi kedatangannya ke akademi ini. Selain untuk menemui Sun E, Soyan juga menginginkan api pelik yang bernama api jantung jatuh yang tersimpan di dalam menara pelatihan fisik. Hanya dengan api itu maka Soyan akan menjadi kuat dan bisa membalaskan dendam keluarganya yang telah dibantai oleh orang-orang Yunlan. Saat ini Soyan terkurung di sini dan tak dapat melakukan banyak hal. Ia menaruh harap agar Sun E dapat menaklukkan api yang diinginkan Soyan ini. Sun E yang mendengar itu, lantas ia akan menaklukkan apapun demi kemaslahatan keluarga Shou. Malam harinya ada Sun E melatih kemampuan api arang, di mana Sun E berusaha untuk memasukkan ke dalam tubuhnya. Namun dicegat oleh Gu Yao. Sebab api ini sangat panas, Sun E pasti tidak akan tahan sehingga akan menyebabkan tubuhnya terbakar. Namun Sun E mengatakan jika api arang saja tidak dapat ia taklukkan, apalagi api pelik yang tersimpan di dalam menara pelatihan fisik, ya kan? Setidaknya Sun E nanti akan berusaha semaksimal mungkin agar Soyan bangga terhadapnya. Di sisi lain, Sun E berharap agar Soyan dapat bebas dari hukuman, sehingga besok hari dapat mengikuti ujian di menara pelatihan fisik. Sementara itu Soyan akhirnya bertemu langsung dengan Guru Yao Chen. Benar sekali, selama 24 jam terakhir, energinya sangat lemah, sehingga tidak dapat membalas sapaan dari Soyan sebelumnya. Dan saat ini kondisinya pun masih belum stabil seutuhnya. Kemudian Yao Chen menceritakan tentang masa lalunya, tepatnya 15 tahun silam. Ia memiliki seorang murid yang memiliki talenta yang luar biasa. Hal itu dibuktikan dengan di umur yang masih belia, mantan muridnya tadi sudah mampu menguasai dan menggunakan teknik api arang. Selain itu ia juga sudah mahir membuat pil kelas 3. Gilanya lagi, setelah mantan muridnya tadi beranjak umur 20 tahun, ia sudah bergelar sebagai master obat. Ngomong-ngomong, api arang bukan termasuk ke dalam gulungan api pelik, coy. Namun, mantan muridnya tadi begitu mahir membuat pil kelas tinggi. Sayangnya, semenjak mantan muridnya tadi mulai mengenal dunia luar, perlahan keserakahan menggerogoti isi pikirannya. Sehingga ia berbelok arah dan memaksa Yao Chen memberikan teknik rahasia yang dimilikinya. Dia adalah Han Feng alias Kaisar Obat. Dia sudah datang ke akademi ini dan juga menginginkan api pelik. Sehingga Soyan dipinta Yao Chen untuk beristirahat. Sebab besok hari Yao Chen merasakan ada pertempuran besar di depan menara pelatihan fisik untuk merebutkan api pelik. Siang harinya ada Tetua Hao yang senantiasa menjaga agar Soyan tidak bisa kabur. Di waktu bersamaan ada Baisan memberikan sebuah pil kepada Tetua. Katanya pil ini akan membantu meningkatkan kekuatannya untuk menjaga menara pelatihan fisik saat dibuka nanti. Setelahnya Soyan mencari cara agar dapat mengambil kunci pada Tetua, yakni dengan mengajak ngobrol tentang kelebihan apa saja yang terdapat di dalam menara. Tetua Hao pun menceritakan sedikit latar belakang menara pelatihan tersebut. Di waktu itu juga Soyan berusaha mengambil kunci menggunakan tekniknya. Namun sayangnya usahanya itu sedikit sukar akibat tetua ini mencurigai atas gerak-gerik yang diperlihatkan Soyan. Benar sekali, Soyan ketahuan. Dengan ini maka tidak ada cara lain lagi selain memberontak. Soyan harus bisa keluar dari sini menggunakan pedangnya sehingga terjadilah di mana Xianlah yang duluan menghantam Tetua Hao dan menyelamatkan Soyan. Kedatangan Xian untuk menagih janjinya, yang dimana Soyan akan memberikannya sebuah pil. Sampai sini Soyan diminta Xian untuk mendatangi ujian master tahap terakhir dulu. Sementara Tetua Hao biar Xian yang akan urus.
Ngomong-ngomong, Xian tidak mengikuti ujian tersebut coy, sebab ia sesegera akan kembali ke hutan terlarang untuk menjaga kawasannya. Singkatnya, Soyan sudah bergabung dengan 20 murid yang berhasil memenangkan ujian. Di sini, dekan akan membuka gerbang menara ini. Di waktu bersamaan, sesuatu yang dikhawatirkan sebelumnya, kini telah datang. Di mana Han Feng alias Kaisar Obat juga berada di sini dan bersiap untuk masuk. Tentu ini sebuah pelanggaran keras, di mana orang asing dilarang memasuki akademi ini tanpa seizin dekan. Namanya juga Han Feng, ia tidak takut dengan hukuman atau ancaman seperti apapun, sebab Han Feng merasa dirinya lah yang terkuat di sini. Han Feng yang sudah tahu bahwa di dalam sana terdapat api pelik, sehingga meminta dekan Suqian untuk membiarkannya masuk. Maka ia memastikan tidak ada kekacauan yang terjadi. Namun dekan tak ingin kesucian akademi ini dirusak oleh orang asing. Apalagi mereka berasal dari Aula Jiwa, di mana kita tahu orang-orang Aula Jiwa adalah kumpulan manusia serakah. Salah satunya Han Feng ini sendiri. Di waktu itu juga Baisan datang, bahwa dia adalah orangnya yang memberikan pil untuk diminumkan kepada para tetua. Dan dia juga orang yang memberikan pil penerobos ungu untuknya. Sampai sini Baisan akhirnya sadar, ternyata iming-iming yang sebelumnya diucapkan oleh Han Feng semuanya adalah dusta. Sehingga Baisan menyesali perbuatan yang ia telah lakukan. Akibat meminum pil yang diberikan oleh Baisan tadi, para tetua tidak dapat menyegel kembali menara pelatihan fisik ini. Alhasil Baisan dimarahi oleh tetua Huqian. Ini hanya ada penyesalan di diri Baisan, sementara tetua sempat mengira bahwa Soyan orang yang berkhianat. Ternyata Baisan, murid kesayangan tetua Huqian. Semuanya sudah terlambat. Han Feng bersiap untuk bertarung dengan memanggil si kembar Jin dan Yin. Di sini si kembar ingin menyerang mereka, namun tiba-tiba Goyao datang menghadang serangan mereka ini. Sedangkan Han Feng berusaha menyerang Sun E yang berani menghadang niatnya untuk masuk ke dalam menara. Selanjutnya ia melakukan teknik ancaman dengan mengeluarkan api di tangannya. Soyan melalui bisikan Yao Chen ia tahu bahwa dia tidak memiliki api pelik, alias api tersebut hanya api anak saja. Di waktu itu juga para tetua berusaha mengunci segel dengan sisa kemampuan yang ada. Soyan tak mau kalah, ia juga memperlihatkan teratai api, dan milik Soyan ini barulah yang namanya api pelik. Bukannya takut, Han Feng malah terobsesi untuk mendapatkan api yang dimiliki Soyan ini. Meskipun hanya api anak, kekuatannya tak kalah hebat dengan api pelik. Itu dikarenakan Han Feng adalah seorang kaisar obat, seorang alkemis terbaik di seluruh dunia ini. Sehingga pertarungan tak bisa terelakkan lagi. Soyan menghadapi Han Feng, sementara si kembar melawan Goyao, Sun E, Hujia, dan murid lainnya. Sampai sini Soyan begitu kewalahan menghadapi Han Feng ini. Kekuatannya jauh dari perkiraan Soyan, di mana lawannya begitu agresif, sehingga Soyan beberapa kali menerima serangan Han Feng yang mengenai tubuhnya. Parahnya lagi, Soyan terlempar ke atas. Begitupun murid lainnya juga berada dalam masalah besar, setelah si kembar melihatkan cara bertarung yang benar. Sepertinya sampai sini Akademi Jianan sedang berada dalam masa sulit. Api jantung jatuh akan segera didapati oleh Han Feng ini. Namun Soyan secara mengejutkan dapat bangkit kembali. Ia tak ingin begitu saja membiarkan api pelik jatuh ke tangan orang jahat seperti Han Feng, ya kan? Di sini sempat adu mekanik di antara kedua murid Yao Chen. Soyan kalah dari segi pengalaman, sehingga ia untuk yang kedua kalinya harus terpental lagi. Sementara itu, Goyao juga ikut-ikutan terpental. Seorang komandan pasukan saja kewalahan menghadapi si kembar Jin dan Yin. Ketika di sini, harapan Soyan untuk balas dendam terhadap sekte Yunlan akan pupus, mengingat Han Feng bersiap dengan fatality-nya. Namun, tiba-tiba saat ingin menghabisi Soyan, malah dirinya yang balik terpental. Tentu kejadian ini mengejutkan semua orang. Kok sekelas Han Feng bisa terjatuh melawan Soyan, ya kan? Ternyata semua ini olah dari Yao Chen, di mana Yao Chen keluar dari cincin Soyan. Ya, walaupun harus menguras energi yang banyak. Han Feng terkejut, ya kan, setelah puluhan tahun ia tak melihat lagi sesosok gurunya ini. Ternyata dia bersembunyi di cincin milik Soyan. Di sini Yao Chen mengutuk Han Feng karena telah kualat dengannya. Hanya demi keserakahan dunia, di mana Han Feng memiliki hasrat untuk menguasai dunia jika kelak menjadi manusia terkuat di muka bumi ini, coy. Han Feng mengkhianati Yao Chen dan bergabung dengan orang-orang Aula Jiwa. Han Feng melakukan ini semata-mata karena waktu dulu Yao Chen tidak pernah mengajari teknik rahasia yang dimiliki gurunya ini. Bahkan dengan perbuatannya itu, Yao Chen mengusir Han Feng dari kerajaan. Nah, mulai situlah Han Feng bergabung dengan orang-orang Aula Jiwa.
Sampai sini Han Feng meminta maaf atas kesalahannya dulu. Namun Yao Chen tidak tahu urusan. Ia akan membunuhnya menggunakan sisa energinya. Karena energinya memiliki batasan, alias tidak sepenuhnya ia miliki. Karena Yao Chen hanya berbentuk roh, sehingga Han Feng dapat membalikan keadaan, di mana kini Yao Chen yang berada dalam masalah besar. Walaupun Soyan berusaha untuk membantunya, tetap mereka berdua tidak dapat mengalahkan Han Feng. Hal ini dijadikan kesempatan bagi Han Feng untuk masuk ke dalam menara. Ya, Han Feng berhasil menerobos segel yang dijaga oleh para tetua. Itu disebabkan kemampuan para tetua tidak stabil akibat meminum pil yang diberikan Baisan sebelumnya. Sayang seribu sayang, yang sebelumnya para tetua begitu yakin dengan kemampuan mereka. Walaupun sekelas Han Feng pasti tidak akan dapat menerobos segel yang mereka buat. Ternyata keyakinan mereka malah dikhianati murid sendiri, yakni Baisan. Sehingga Han Feng dengan mudahnya lewat untuk masuk begitu saja. Soyan dan Yao Chen tak akan membiarkan Han Feng mendapatkan api pelik. Sehingga mereka juga masuk. Di sini lagi-lagi terjadi pertarungan di antara mereka. Sesuai prediksi, Soyan dan Yao Chen tidak dapat menyerang Han Feng. Sehingga Yao Chen harus memaksa Soyan untuk mengeluarkan api pelik dan menyerang Han Feng secara bersamaan. Sampai sini ada sedikit kemajuan, di mana berkat serangan yang dilancarkan mereka berdua mampu membuat Han Feng oleng. Alias Han Feng mendapatkan dampak yang ditimbulkan atas serangan mereka. Dengan ini Han Feng sudah merasakan jika terus memaksa bertarung, maka dirinya akan kalah. Kebetulan di waktu bersamaan juga, Sun E malah masuk ke dalam menara ini. Namanya juga wanita ya kan, tentunya ia khawatir dengan keadaan lelakinya Soyan di dalam sana. Han Feng yang tahu bahwa Sun E adalah kelemahan Soyan, sehingga dengan cepat ia menyerang dan berhasil menahan Sun E. Di sini Han Feng meminta jika Sun E ingin selamat dari kematian, maka Soyan harus membunuh Yao Chen di hadapannya. Sun E meminta agar Soyan membiarkan dirinya mati saja. Namun dikarenakan Soyan sudah cinta mati kepadanya ya kan, maka dengan berat ia memilih Sun E ketimbang gurunya. Soyan pertama-tama meminta maaf karena menjadi murid berkhianat. Hanya demi wanita ia rela ingin membunuh gurunya sendiri. Tapi ini hanyalah sebuah trik coy, untuk mengulur-ngulur waktu. Mana mungkin ya kan Soyan akan mengkhianati gurunya yang sangat berjasa dalam hidupnya. Soyan tidak seperti Han Feng yang serakah akan dunia. Di sini Soyan langsung mengeluarkan teknik pembakaran api dan mengancam ingin membuang ke dasar lubang menara ini. Benda inilah yang dulunya diinginkan Han Feng, bahkan ia harus mengkhianati gurunya sendiri. Tapi hari ini ia malah melihat langsung mantra tersebut di tangan Soyan. Di sini Soyan tanpa banyak pikir lagi langsung membuang mantra tersebut ke dasar lubang, membuat Han Feng dengan spontan ingin mengambilnya. Nah saat itu juga Sun E terlepas dan kini sudah berada di samping Soyan juga Yao Chen. Ngomong-ngomong Soyan sudah menguasai teknik mantra pembakaran coy. Itulah sebabnya Han Feng begitu marah. Menurutnya Soyan tidak pantas memiliki teknik tersebut. Dengan amarahnya, Soyan ia tenggelamkan bersama mantra tersebut ke dasar menara tempat api pelik berada. Kebetulan juga suasana sedang tidak bagus. Sebelumnya Soyan sudah meminta kepada gurunya untuk keluar bersama Sun E. Yao Chen yang tahu jika Soyan berada sendirian di dasar menara, maka sama saja dengan cari mati. Sehingga ia selamatkan Sun E dan Yao Chen ikut masuk ke dasar menara. Singkatnya Sun E tergeletak di lantai bersama puing-puing menara yang hancur. Lalu dirinya dibawa Goyao untuk dibawa ke ruangan untuk diselamatkan. Setelah 2 hari akhirnya Sun E tersadar dan langsung menanyakan kondisi dan juga keberadaan Soyan. Goyao pun mencoba menenangkan Sun E agar tidak panik. Sebab ada tetua yang akan mencari keberadaan Soyan. Bukannya tenang, Sun E malah semakin panik. Karena tahu Soyan belum keluar dari menara pelatihan fisik. Sangat terpaksa Goyao mengatakan, kini sudah 2 hari berlalu. Sepertinya Sun E harus merelakan kepergian Soyan untuk selama-lamanya. Dengan keadaan seperti ini, rasanya mustahil Soyan akan selamat. Mengingat di dalam sana terdapat api pelik yang kekuatannya luar biasa dahsyatnya. Mendengar itu, Sun E berencana ingin mendatangi menara untuk masuk sembari memastikan Soyan pasti masih hidup. Tidak mungkin Soyan mati begitu saja ya kan? Sebab Soyan pernah berjanji kepadanya, ia tidak akan meninggalkannya lagi. Goyao berusaha menghalangi Tuan Putri ini, dan misi Goyao sudah selesai untuk menjaga keselamatan Sun E dari orang-orang Aula Jiwa. Kini saatnya Goyao membawa Sun E untuk kembali ke kerajaan. Karena Sun E adalah Tuan Putri, jika ia inginkan ini, mau tidak mau, Goyao harus menuruti keinginannya.
Sementara di luar ada Dekan bersama Tetua Hukian juga Tetua Hao. Di sini mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan Soyan. Namun tidak juga bisa ditemukan, sehingga hanya ucapan terima kasih yang dapat mereka berikan karena sudah menyelamatkan akademi ini dengan mempertaruhkan nyawanya. Sangat mustahil jika Soyan masih hidup di sana. Bahkan menurut tetua, jika mereka berada di dalam menara bersama api jantung jatuh, persentase dapat hidup hanya 10% saja. Apalagi sekelas Soyan yang hanya berada di ranah spiritual tempur, ya kan? Tak lama kemudian ada Sun E dengan keadaan sedih berusaha untuk masuk ke dalam. Namun dirinya dihalangi oleh Dekan. Dekan tahu perasaan Sun E saat ini. Hanya ada hancur dan kekecewaan karena kehilangan sesosok Soyan. Tapi apalah daya, para tetua sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun tidak juga dapat mencium aroma nafas Soyan, alias Soyan dinyatakan mati. Sementara menara sudah resmi ditutup, sebab di dalam sana penuh akan gejolak. Jikapun ada seorang murid yang berusaha untuk masuk, ya sama saja dengan mengantar nyawa. Setelah dijelaskan tadi oleh Dekan, yang tadi perasaan Sona hanya hancur, sekarang menjadi lebur, tak tersisa. Hati Sona rasanya seperti dilindas oleh bulldozer. Saat ini, mati rasa yang dirasakan oleh Sona. Sepertinya sisa hidupnya sungguh tak ada artinya lagi setelah Soyan dinyatakan mati. Untuk meluapkan kesedihannya, Sona hanya bisa menangis sembari menyebut nama Soyan. Sementara di dasar menara, rupanya Soyan masih hidup coy, dan menemui guru Yao Chen. Soyan kecewa karena guru juga ikut dengannya. Padahal Soyan menyuruhnya untuk keluar bersama Sona. Sampai sini sudah terlihat bahwa Soyan adalah murid paling berbakti yang pernah dimiliki oleh Yao Chen. Itu sebabnya kenapa Yao Chen harus tetap berada di sisi Soyan. Justru itulah kenapa. Andai tidak ada Yao Chen di sisinya, pasti Soyan sudah mati. Hal ini berkat bantuan Yao Chen yang memberikan energinya agar Soyan tetap bisa bernafas. Saat ini kondisi Yao Chen sedang tidak baik-baik saja coy, mengingat ia sudah sangat banyak menguras energinya. Dimulai keluar dari dalam cincin, bertarung melawan Han Feng, dan terakhir harus menjaga kestabilan tubuh Soyan agar tidak dilahap api pelik. Yao Chen juga merasakan sebentar lagi dirinya akan tertidur untuk waktu yang lama, alias sampai waktu yang tak pasti. Sementara misi ini sedikit lagi selesai. Untuk menaklukkan api pelik, Yao Chen juga meminjamkan api yang dimiliki olehnya, di mana api ini bersifat dingin dan sangat cocok buat kantor api pelik nantinya. Setelah terbangun, Soyan mendapatkan tamparan 2 kali oleh Ratu Medusa, di mana setiap pukulan memiliki arti. Pukulan pertama agar Soyan terbangun, dan pukulan kedua karena Soyan membawanya masuk ke tempat berbahaya seperti ini. Sebagai lelaki yang bijaksana, Soyan tak ingin melihat Ratu juga berada di sini karena hanya olahnya. Soyan meminjamkan teratai api kepada Ratu untuk keluar dari sini. Sementara Soyan masih belum ingin keluar dari tempat ini. Mengingat misinya belum selesai, tentu Ratu Medusa tak ingin pergi. Dan ia juga ingat bahwa mereka masih memiliki perjanjian. Ratu akan selalu menjaga Soyan, begitupun dengan hasil yang didapatinya, maka akan dibagi 2. Untuk misinya kali ini, mohon maaf, Soyan tidak akan memberikan sedikit pun kepada Ratu, dengan alasan bahwa ia harus menjadi kuat demi membalaskan dendam keluarganya. Setelah negosiasi, akhirnya Ratu setuju bahwa ia tidak mendapatkan apapun di misi kali ini. Tapi ingat, Soyan masih terhutang sebuah pil untuknya. Ngomong-ngomong, misi yang dijalankan Soyan ini terbilang sangat ekstrim. Salah-salah nyawa taruhannya. Ratu tidak ingin Soyan mati ke tangan orang lain selain dirinya, ya kan? Sehingga Ratu akan membantu Soyan dalam misi ini. Soyan memiliki rencana jika naga api keluar, maka Soyan akan masuk ke dalam mulutnya. Dan sisanya ia serahkan kepada Ratu untuk membunuh naga api nantinya. Kedengarannya rencana ini begitu mudah, namun sangat sulit jika dikerjakan. Sebab mereka nantinya harus menggunakan timing yang pas agar naga api benar-benar bisa ditaklukkan. Singkatnya, mereka bersiap untuk menyambut kedatangan naga api, yakni menggunakan teratai api yang dimiliki Soyan, perlahan ia lepaskan. Nah, dengan api ini, maka akan memancing naga api sang pemilik api pelik yang bernama api jantung jatuh, agar memaksakannya untuk keluar dari persemayamannya. Dan benar, tak lama setelah api tadi dilepaskan, naga api menampakkan wujudnya. Penampakannya sangat menyeramkan, tak pernah terbayangkan oleh Soyan sebelumnya. Ternyata sang pemilik api pelik begitu mengerikan. Sampai sini sudah terlihat bahwa naga api memiliki kemampuan yang luar biasa.
Selain skill, keberuntungan juga sangat dibutuhkan dalam misi menaklukkan naga api ini. Sebab jika tidak beruntung, maka akan mati. Soyan tak ingin berlama-lama lagi. Ia bersiap untuk melakukan aksinya. Menggunakan pedang andalannya, Soyan mencoba untuk menyerang naga api ini. Ternyata pedang ini masih belum mampu menaklukkan naga api. Begitupun Ratu Medusa juga ikut andil dalam membantu Soyan agar menghadapi naga api ini semakin mudah. Teknik yang mereka kolaborasikan sangat indah mata memandang. Tetapi nyatanya keindahan bukan menjadi patokan untuk dapat menaklukkan dengan mudah. Terlihat kemampuan naga api semakin lama semakin kuat saja. Sehingga menjadi PR berat bagi Soyan dan Ratu Medusa nantinya. Setelah beberapa waktu menahan serangan naga api, Soyan akhirnya melihat dan menemukan keberadaan api pelik, yakni letaknya di dalam perut sang naga, tepatnya di pusat jantung. Mau tidak mau, bagaimanapun Soyan harus bisa mendekati titik tersebut. Salah satunya dengan nekat masuk ke dalam tubuh. Maka tidak ada pilihan lain lagi selain masuk ke dalam tubuh sang naga coy. Harapannya setelah Soyan masuk ke dalam, dirinya akan mendatangi titik tersebut, lalu menandainya dengan api peminjaman Yao Chen, agar Ratu tahu titik letak jantung berada. Ketika sudah diketahui keberadaan jantungnya, sisanya ia serahkan kepada Ratu Medusa untuk menghabisi naga api ini. Namun hal yang ditakutkan oleh Ratu, apakah Soyan dapat masuk secara hidup-hidup ke dalam tubuhnya? Mengingat suhu api yang dimiliki sang naga begitu panas, bisa-bisa tubuh Soyan yang akan terbakar. Tenang, Soyan dibekali perisai yang kuat dan juga batuan dari api dingin milik Yao Chen, sehingga tanpa ada keraguan, ia memasuki perut naga api. Setelah berhasil, Soyan masuk. Ratu Medusa malah sedih, sebab jika ini gagal, perjanjian mereka juga batal. Di mana yang boleh membunuh Soyan hanya dirinya, bukan orang lain. Apalagi matinya hanya karena memasuki perut naga api ini ya kan. Sementara di dalam perut naga api, Soyan berusaha mencari keberadaan pusat jantung berada. Dengan sisa-sisa energinya, ia harus sesegera mungkin menemukannya. Situasi di dalam perut naga ini tak sama berada di dataran rata. Ia harus melawan gelombang yang ditimbulkan akibat naga api begitu agresif. Begitupun Ratu sudah berhasil menaiki tubuh naga api ini. Di sini ia menunggu Soyan memberikan tanda. Dengan itu maka Ratu akan menyerangnya. Tapi ingat, Soyan tidak boleh memperlambat, mengingat Ratu Medusa juga memiliki batasan. Jika terlalu lama berada di atas naga api ini, pastinya Ratu akan terpental juga. Singkatnya, Soyan menemukan titik letak keberadaan jantung. Dengan itu, ia langsung menandainya. Dengan kejadian ini membuat menara semakin bergejolak, di mana Sun E langsung mengambil batu giok. Batu giok yang dimiliki Sun E juga terhubung kepada Soyan. Batunya menyala, menandakan Soyan masih hidup. Sehingga ia harus masuk ke dalam menara ini untuk menemukan keberadaan Soyan. Sementara itu Ratu Medusa berhasil menyerang tempat yang sudah ditandai oleh Soyan sebelumnya. Nah, dengan ini secara mengejutkan tubuh Ratu Medusa seperti bertransformasi, di mana sebelumnya ia hanya berbentuk roh sama seperti Yao Chen. Kali ini ia menjadi manusia seutuhnya. Mungkin hal ini disebabkan karena Ratu memaksakan kemampuannya di luar batas nalar. Begitupun Soyan, ia berusaha mengambil api pelik, api jantung jatuh, menggunakan api peminjaman Yao Chen. Akhirnya Yao Chen berhasil mendapatkan api yang didambakan semua alkemis. Dengan itu juga maka naga api resmi kalah dan hancur. Di atas lubang beberapa kali Sun Er berteriak menyebut nama Soyan. Sementara Soyan kini ia pingsan setelah mengeluarkan banyak energi. Tentu Ratu Medusa sedih dan menangis setelah melihat Soyan seperti ini. Sampai sini sudah terlihat. Diam-diam Ratu Medusa mulai ada rasa terhadap kegantengan Soyan ini coy. Bahkan segelas Ratu Medusa saja tak rela jika Soyan mati dengan cara ini. Namun diam-diam Soyan terbangun dan melihat kesedihan yang dirasakan Ratu Medusa. Langsung saja Ratu Medusa mencari alasan agar Soyan tak usah kegeeran. Sebab dirinya menangis lantaran bukan ia yang nantinya akan membunuh Soyan. Ya biasalah cewek, selalu ada saja memiliki alasan ya kan. Singkatnya di sini Soyan melihat wujud Ratu tak seperti biasanya, di mana ia terlihat seperti layaknya seorang manusia. Ya, ini tadi akibat membantu Soyan yang mana harus memaksakannya mengeluarkan energi melebihi batas. Begitupun Soyan juga berhasil mendapatkan api pelik, dan ia juga mengalami naik ranah, yang sebelumnya seorang spiritual tempur, dan hari ini Soyan sudah di ranah raja tempur. Tak lama kemudian Soyan mendengar teriakan Sun E dari atas, sehingga mereka berdua naik dan meninggalkan tempat ini. Sun E yang melihat Soyan masih hidup antara percaya atau tidak, sebab Soyan sebelumnya dinyatakan telah mati. Sempat terjadi kemesraan, sehingga membuat Ratu Medusa sedikit cemburu ya kan. Kemudian Ratu Medusa mendatangi Soyan untuk mengatakan
Karena dirinya sudah bertransformasi, maka tidak bisa lagi selalu berada di samping Soyan. Maka Ratu memutuskan untuk pergi meninggalkan Soyan, sementara masalah perjanjian mereka tetap dijalankan. Setelah 1 tahun nantinya, Ratu Medusa akan datang kembali untuk mengambil pil yang dimintanya. Dan Soyan nantinya semaksimal mungkin akan memenuhi janji yang mereka sepakati ini. Singkatnya mereka keluar dari menara. Kedatangan Soyan disambut hangat oleh semua murid, termasuk Xian juga berada di sini. Tentu para tetua sangat senang atas kenyataan ini. Di sini Soyan juga mengatakan bahwa Han Feng untuk sementara gagal mengambil api pelik. Dan Soyan juga menambahkan bahwa untuk sementara kondisi menara akan tenang. Tetapi Soyan tidak mengatakan bahwa api pelik sudah berhasil ia dapati dan dimurnikannya. Malam harinya, Soyan bersama Sun E untuk mengobati luka yang didapati Soyan sebelumnya. Di sini Soyan mengatakan bahwa ia berhasil mendapatkan api pelik dan juga bagaimana cara ia merebutnya. Beberapa kali Soyan menyebut nama Ratu Medusa, sehingga sedikit banyaknya membuat Sun E cemburu. Tetapi Soyan tahu perasaan Sun E, sehingga ia meminta maaf, lalu mengatakan bahwa Soyan dan Ratu Medusa tidak memiliki hubungan spesial seperti yang dijalani mereka berdua selama ini. Sementara itu di kota Black Carnel, ada Han Feng mencoba memulihkan diri akibat pertarungan sebelumnya ia lakukan. Tak lama kemudian datanglah Tetua Mugu. Dialah guru yang mengajari Han Feng selama ini, di mana Han Feng meminta maaf atas kegagalannya untuk mendapatkan api pelik yang sebelumnya dipinta Tetua Mugu. Tentu Tetua Mugu marah, sebab latihan selama ini yang ia berikan seperti sia-sia. Untuk merebut api pelik saja Han Feng tidak becus, apalagi jika diberikan tugas yang lebih berat lagi, ya kan? Di sini Han Feng menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa ada orang hebat yang menghalangi untuk mendapatkan api pelik, sehingga Han Feng meminta kepada Tetua Mugu untuk diberikannya api jantung laut. Nantinya dengan diberikan api tersebut, maka Han Feng bersumpah ia akan menjalankan misi apa saja yang diberikan oleh Tetua Mugu. Jika itu maunya Han Feng, alhasil Tetua Mugu ingin memberikan api tersebut. Sayangnya, proses penyalinan api begitu pedih dirasakan oleh Han Feng, sehingga ia tidak dapat menerima pemberian api oleh Tetua Mugu. Sebenarnya bisa sih jika Tetua Mugu berkehendak, tapi untuk sekarang sepertinya Han Feng belum dianggap pantas untuk mendapatkan pemberiannya. Kecuali jika Han Feng berhasil menjalankan misi yang diinginkannya. Di sini Han Feng juga mengatakan bahwa Yao Chen masih hidup, di mana ia bersembunyi di dalam cincin muridnya yang bernama Soyan. Jelas ini sebuah kabar buruk bagi Tetua Mugu. Mungkin saja mereka mempunyai pengalaman buruk antara Tetua Mugu dan Yao Chen, ya kan? Dan film pun bersambung.